Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Sukmajati, SPDI, PPPK dengan jabatan Penata Layanan Operasional pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK tahun 2026 yang berjudul Digitalisasi Pengelolaan dan Inventarisasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau RKBMD melalui QR Code berbasis spreadsheet. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai ASN berakhlak sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Perkenalkan kembali, nama saya Irfan Sukmajati, SPDI, dengan NIP 19896262025211058. Saya bertugas sebagai penata layanan operasional di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan orientasi PPPK ini, saya berupaya memahami tugas dan fungsi ASN sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak melalui penyusunan rencana aksi perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan ASN PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja pemerintah daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Orientasi PPPK merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai visi, misi, tata kelola pemerintahan, hubungan antar perangkat daerah, serta nilai dan etika yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pengelolaan dan inventarisasi rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD masih membutuhkan sistem yang lebih efektif dan mudah diakses. RKBMD sendiri merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian kebutuhan barang dan aset yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Karena itu diperlukan inovasi berupa digitalisasi pengelolaan dan inventarisasi RKBMD melalui QR Code berbasis spreadsheet agar proses pendataan, pencarian data, dan monitoring dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Pelaksanaan orientasi PPPK ini memiliki maksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai program orientasi, nilai-nilai ASN, serta budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai dan etika pemerintahan, mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak, membangun komitmen dan motivasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menciptakan kebersamaan dan kekompakan di antara sesama PPPK. Selain itu, tujuan khusus dari rencana aksi perubahan ini adalah mewujudkan digitalisasi pengelolaan dan inventarisasi RKBMD melalui QR Code berbasis spreadsheet sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih modern, terintegrasi, dan mudah digunakan. Kegiatan orientasi PPPK dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Sedangkan pelaksanaan rencana aksi perubahan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2030 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Rentang waktu tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan terhadap inovasi yang telah dirancang. Dengan adanya jangka waktu yang cukup panjang, diharapkan digitalisasi pengelolaan RKBMD dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola aset daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Pada slide ini ditampilkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai arah pembangunan daerah yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Cirebon Beriman, yang merupakan akronim dari bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Makna dari visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional, membangun ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat, mewujudkan masyarakat modern yang tetap menjaga adat dan budaya,
memperkuat toleransi antar umat beragama, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan asri. Sebagai ASN PPPK, saya memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut melalui pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pada slide ini ditampilkan struktur organisasi dan tata kerja atau SOT pemerintah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi ini menggambarkan hubungan kerja dan koordinasi antar perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui struktur organisasi yang jelas, setiap perangkat daerah memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan terarah. Pemahaman terhadap struktur organisasi sangat penting bagi ASN PPPK karena membantu dalam memahami alur koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan kerja antar unit organisasi. Dengan memahami struktur pemerintahan daerah, ASN dapat bekerja lebih profesional, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Manajemen kepegawaian PPPK dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu sistem yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Manajemen PPPK meliputi berbagai aspek, mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, hingga perlindungan pegawai. Sementara itu, penilaian kinerja PPPK dilakukan oleh instansi pemerintah masing-masing secara berjenjang melalui atasan langsung. Penilaian dilakukan berdasarkan target kerja, sasaran, hasil yang dicapai, manfaat pekerjaan, serta perilaku kerja pegawai. Prinsip penilaian kinerja harus objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dengan demikian, setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memperoleh pengembangan karir sesuai kompetensinya. Rencana strategis atau Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan akses dan kualitas taraf hidup masyarakat melalui perlindungan sosial serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Visi yang diusung adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Sebagai bagian dari Dinas Sosial, saya memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut melalui pengelolaan administrasi dan layanan operasional yang efektif serta akuntabel. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Beberapa fungsi utama Dinas Sosial meliputi perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan korban kekerasan, penanggulangan bencana, pengelolaan Taman Makam Pahlawan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga melaksanakan administrasi perkantoran dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Pada slide ini ditampilkan struktur organisasi dan tata kerja atau SOT Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan koordinasi antar bidang dan subbagian di lingkungan dinas sosial. Keberadaan struktur organisasi sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai penata layanan operasional, saya berada dalam bagian yang mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian,
serta pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur organisasi menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sehari-hari dan membangun koordinasi yang baik dengan seluruh unit kerja. Sebagai ASN PPPK, terdapat beberapa tugas utama yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi Jabatan Penata Layanan Operasional meliputi penyusunan rencana kegiatan layanan operasional, pelaksanaan kegiatan layanan operasional, pengelolaan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga kantor, pengelolaan barang milik daerah, hingga penyusunan laporan kinerja. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya berkomitmen menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada slide ini dijelaskan rencana hasil kerja yang menjadi target pelaksanaan tugas selama periode kerja. Beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya antara lain pembuatan bukti potong PPh dan pelaporan SPT massa melalui aplikasi Coretas, penyusunan laporan Simonex serapan anggaran, pembuatan dokumen SPP dan SPM gaji serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dan yang menjadi fokus utama rencana aksi perubahan yaitu digitalisasi pengelolaan dan inventarisasi rencana kebutuhan barang milik daerah melalui QR Code berbasis spreadsheet. Melalui inovasi ini diharapkan data RKBMD dapat terdokumentasi secara lebih baik, mudah diakses, cepat diperbarui, serta memudahkan proses verifikasi dan monitoring kebutuhan barang milik daerah. Inovasi tersebut juga menjadi bentuk penerapan transformasi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan pelaksanaan orientasi PPPK yang telah diikuti, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil. Orientasi memberikan kesempatan kepada PPPK untuk memahami tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, orientasi juga memberikan pemahaman mengenai visi, misi, budaya kerja, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Melalui kegiatan ini, PPPK diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah perlunya dukungan, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon agar tujuan pengembangan ASN PPPK dapat tercapai secara optimal. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi pelaksanaan rencana aksi perubahan berupa digitalisasi pengelolaan dan inventarisasi rencana kebutuhan barang milik daerah melalui QR Code berbasis spreadsheet. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa inovasi yang dirancang tidak hanya sebatas konsep, tetapi telah mulai diterapkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan data RKBMD. Dengan pemanfaatan QR Code, pengguna dapat mengakses data secara cepat hanya melalui perangkat telepon genggam tanpa harus mencari dokumen secara manual. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi lanjutan terkait implementasi sistem digitalisasi RKBMD. Penerapan sistem berbasis spreadsheet yang terintegrasi dengan QR Code memberikan berbagai manfaat, di antaranya mempermudah pendataan, mempercepat proses pencarian informasi, meningkatkan akurasi data, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Ke depan, sistem ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan menjadi salah satu inovasi yang mendukung transformasi digital di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Demikian pemaparan laporan orientasi PPPK tahun 2026 mengenai rencana aksi perubahan digitalisasi pengelolaan dan inventarisasi rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD melalui QR Code berbasis spreadsheet. Melalui kegiatan orientasi ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi ASN PPPK, budaya kerja organisasi, serta pentingnya inovasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Semoga rencana aksi perubahan yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi organisasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan data, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan profesional.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.